Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi, senang bisa menyapa kita kembali di pagi hari ini. Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang Yusuf. Ini merupakan poin kedua dari tokoh yang bernama Yusuf. Dalam Kejadian pasal 39 ayat yang kedua dikatakan begini Bapak Ibu. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Ayat yang ketujuh. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan birahi. Lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Ayat 8. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku, tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini. Dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku. Dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Nah Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ada satu kalimat yang menarik perhatian saya dari ayat ini, yaitu kata bahwa Yusuf selalu berhasil. Kata selalu berhasil artinya bahwa tidak ada pekerjaan yang ditangani oleh Yusuf yang gagal. Dia selalu berhasil mengerjakan pekerjaan yang diberikan oleh tuannya. Andaikan saya bertanya kepada setiap kita pagi ini, maka kita pun pasti akan merindukan dalam kehidupan selalu berhasil. Kita mengerjakan ini selalu berhasil. Kita mengerjakan ini selalu berhasil. Kita pasti merindukan itu. Bahkan mungkin itu yang menjadi harapan atau doa-doa kita kepada Tuhan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Dia mengerjakan banyak hal. Dia selalu berhasil. Nah pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Menurut Bapak Ibu, apa sih yang menjadi rahasia keberhasilan dari seorang Yusuf? Apa yang menjadi rahasianya? Mungkin kita akan berkata bahwa rahasianya adalah karena dia disertai Tuhan. Terus terang saya kurang sependapat bahwa yang membuat Yusuf selalu berhasil itu adalah hanya karena dia disertai Tuhan. Ya, disertai Tuhan itu penting. Tetapi disertai Tuhan saja itu tidak cukup menjamin keberhasilan kita dalam kehidupan. Apa rahasia keberhasilan dari seorang Yusuf Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Menurut saya rahasia keberhasilan Yusuf adalah kombinasi antara penyertaan Tuhan dan karakter Yusuf yang baik dan benar. Saya ulang Bapak Ibu. Menurut saya rahasia keberhasilan Yusuf adalah kombinasi antara penyertaan Tuhan dan karakter Yusuf yang baik dan benar. Jadi ternyata disertai Tuhan saja tidak cukup membuat kita berhasil. Dibutuhkan karakter yang baik dan benar. Kalau kita lihat tadi ayat itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Yusuf bukan saja disertai Tuhan, tapi dia punya karakter yang luar biasa. Dia punya karakter yang kudus, yang luar biasa di hadapan Tuhan. Itulah yang membuat Yusuf selalu berhasil dalam kehidupan. Nah tapi saya mau sampaikan begini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita perlu sadari bahwa Yusuf adalah tokoh yang hidup di perjanjian lama. Berbeda dengan kita hari ini jemaat Tuhan yang hidup dalam perjanjian baru. Di mana di perjanjian baru Tuhan itu telah berjanji tidak akan pernah meninggalkan kita satu detik pun. Bahkan dia berjanji akan menyertai kita sampai akhir zaman. Jadi apa yang saya mau sampaikan, jangan ragukan atau jangan pernah ragukan apakah hidupmu disertai Tuhan atau tidak. Itu sudah clear, itu sudah selesai, itu sudah fix bahwa apa? Bahwa kita ini pasti disertai Tuhan. Tetapi ternyata untuk kita berhasil dalam kehidupan, persoalannya bukan lagi cukup disertai Tuhan, tetapi kita harus punya karakter yang baik dan benar. Jadi pagi ini Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, ingatkan diri kita untuk berhasil. Kita tidak cukup bermodalkan disertai Tuhan, tapi juga miliki karakter yang baik dan benar. Saya ulang Bapak Ibu, ingatkan diri kita untuk berhasil tidak cukup bermodalkan disertai Tuhan, tetapi juga harus dibarengi dengan karakter yang baik dan benar. Percayalah Bapak Ibu,
Karakter adalah mata uang yang berlaku di semua tempat. Dimanapun kita berada, kita dilempar ke benua manapun. Selama kita punya karakter yang baik dan benar, percayalah kita pasti selalu berhasil. Dan satu hal lagi, jangan pernah ragukan bahwa hidup kita akan selalu disertai Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga memberkati kita dan